Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari langsung kita lanjutkan kajian kita, membuka surah 31 ayatnya 33. Surah 31 ayatnya 33, yaitu surah Luqman. Baik, sudah ketemu? Agak panjang dikit, kita baca bersama pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu sudah Allah tegaskan dalam surah 35, yaitu surah Fatir ayat 4 sampai 7, yang intinya bahwa Nabi dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, wahyu Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata tetap ada di antara umatnya yang masih tidak percaya dan tetap mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat itu pula yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita jangan sampai kehidupan duniawi, nikmatnya kehidupan duniawi, glamornya kenikmatan duniawi yang semua adalah semu atau fana, akan rusak, hancur, itu menipu kita, menjadikan diri kita lalai, terutama atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada peran setan yang selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai tipu daya setan itu mempengaruhi kita, menyesatkan kita, memelencengkan kita dari kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan sama-sama kita baca, surah Luqman 31 ayat 33, Allah menegaskan dengan gamblang kepada kita, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun awwalidi awwaladi. Al-ayah. Ya ayyuhan nas, seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yang iman, yang Islam, yang tidak iman, yang tidak Islam,
Semua Allah panggil. Tapi saat ini kita yang baca, berarti khususnya adalah kita, terutama lagi jamaah sekalian dari Masjid Nurul Islam. Allah panggil. Setan maksudnya ya, setan begitu semangatnya, begitu menggebu-gebunya ganggu kita. Nah, Allah tegaskan lagi, manusia, jamaah semua Nur Islam, Masjid Nur Islam, ittaqu, tetap takwalah kalian semua, tetap takutlah kalian semua, tetap laksanakanlah oleh kita semua. Yang kita takuti jangan setannya, diganggu biarin dia ganggu, jangan terganggu, jangan terprovokasi, jangan tertipu, biarin aja, nggak perlu kita takutin. Tapi yang harus selalu kita takutin, Rabbakum, yaitu Tuhan kalian, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proteknya mohon perlindungan kepada Allah. Setan pasti selalu ganggu, bisik-bisikin, nggoda, nipu-nipu. Tapi tetaplah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah kita dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kembali kepada perintah ayat-ayat yang di atas, tetaplah dalam ketakwaan pada Allah, khususnya dalam kita berniat untuk infak dan sedekah. Biarin dia ganggu, biarin dia nakut-nakutin, biarin dia ngecoh kita. Suara sumbang apapun, bisikan-bisikan apapun, sampai perang dalam hati kita, nafsu amarah kita dengan nafsu mutmainnah kita, setan dan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah mantap dengan keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terganggu. Tetap bismillah, berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh, fastabiqul khairat, yang diantara khususnya adalah infak sedekah. Wakhshaw, dan Allah lanjutkan dan tegaskan, wakhshaw, takutlah kalian semua, kita semua, khawatir, takut. Apa yang disuruh Allah takut oleh kita semua? Yauman, yaitu suatu hari, la yajzi, di mana pada hari itu, jadi nanti akan terjadi suatu masa, suatu hari, di mana pada hari itu la yajzi, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa bantu. Siapa? Walidun, seorang bapak, seorang ayah. Jadi Allah pastikan nanti itu ada hari di mana hari itu bapak tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Bantuannya yang biasa menghandle segala problem kita, ngerawat kita, ngurus kita, melihara kita, sampai nyekolahin, sampai kita sukses, sampai kita dinikahkan. Nah, itu ada hari yang harus kita takutin, di mana hari itu bapak udah nggak bisa apa-apa lagi. Kepada siapa? Awwaladihi, yaitu menolong atau membantu anak-anaknya. Lu anaknya sendiri, tapi nggak bisa bantu, nggak bisa nolong. Dan itu pasti terjadi. Maka ada ayat di ayat yang lain, nanti dicari sendiri. Jadi yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi. Ada hari di mana lari atau meninggalkan. Siapa yang ditinggal? Bapaknya, ibunya, saudaranya, dan semua orang
yang memang dulu kumpul bareng, saling tolong menolong, saling bantu membantu, guyub lah kalau bahasa Jawanya di dunianya. Tapi nanti ada hari mereka tuh ninggalin kita. Bapak tinggalin, ibu tinggalin, saudara tinggalin, anak-anak tinggalin. Ini ayat Allah tegaskan lagi, ada hari di mana hari bapak tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Heboh, sibuk mikirin dirinya masing-masing. Jadi di hari kiamat itu, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak saling kenal. Karena mereka memikirkan nasib dirinya masing-masing. Maka sampai ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Enggak ada yang bisa memikul beban termasuk dosa dari orang lain. Sekalipun kerabatnya sendiri, walau kana dza qurba. Saya pun kerabatnya. Saya keberatan dosa nih. Kamu kan anak saya. Kamu kan saudara saya, bantu manggul nih. Nggak bisa. Masing-masing manggul dosanya, kebaikannya sendiri-sendiri. Wala mauludun, dan juga hari itu orang yang dilahirkan berarti siapa? Anak. Huwa, di mana anak tersebut yang dilahirkan oleh orang tuanya, bapak ibunya, jazin. Juga anak ini tidak bisa menolong awalidihi, menolong bapaknya sendiri. Syai'an, bahasa ya Allah, syai'an, sedikit pun nggak bisa nolong. Anakku, dulu kamu tuh sampai dari dibopong-bopong, ya kan, diajarin bicara, diajarin jalan, disuapin sampai lari, sampai sekolah, sampai sukses. Nih kedua tangan ini nih hari butuh bantuanmu, butuh pertolonganmu, tapi nggak bisa. Bapaknya nggak bisa nolong anaknya, sebaliknya anaknya pun nggak bisa nolong bapaknya. Ngeri mbak gambarinya, ya Allah, kayak apa tuh? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sudah Allah kasih tahu sejauh mungkin saat ini, dan mungkin sudah beberapa kali kita baca ayat ini. Ternyata hari itu ngerinya seperti itu. Bapaknya saja nggak bisa nolong anaknya, sebaliknya anaknya juga nggak bisa nolong bapaknya sedikit pun, syai'an. Jadi memang sibuk dengan sendirinya masing-masing. Si bapak juga sibuk, anak juga sibuk. Apalagi orang lain. Ini masih ada hubungan keluarga. Nah, Allah tegaskan ini yang sama seperti dalam surah Fatir. Inna wa'dallahi, kalian semua, kita semua, ketahuilah sesungguhnya janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji banyak hal. Siapa yang beriman, beramal soleh, akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu kemarin ayat yang surah Fatir itu. Jadi yang tetap iman, tetap beramal soleh, tetap yakin percaya kepada Allah dan pada Rasulnya, dan juga kepada ajarannya kitab suci Al-Quranul Karim, khususnya diantaranya infak sedekah. Berarti kan tetap tuh janji Allah hak pun pasti, hak adanya, benar adanya, tidak nipu sedikit pun kepada kita. Jadi kalau Allah udah janji bahwa siapapun yang infak sedekah, Allah bilang, Allah janji diganti 700 kali lipat, pasti.
Allah janji akan diberikan maghfirah, pasti. Allah janji akan diberikan al-hikmah, pasti. Hakun. Maka karena janji Allah itu pasti benar adanya dan pasti akan terjadinya, fala taghurrannakum, Allah tegaskan dan ulangi kembali, kalian semua sekali-kali jangan sampai Anda tertipu, tergoda, kalian semua dengan apa? Al-hayatud dunya, yaitu indahnya kehidupan duniawi, nikmatnya, glamornya, wah pokoknya namanya kehidupan dunia yang saat ini udah ada. Jangan sampai membuat kita silau, jangan sampai membuat kita lupa diri, jangan sampai membuat diri kita bangga dan sombong diri kita. Ingat, itu semua hanyalah permainan, hanyalah sendagurau, hanyalah titipan, hanyalah sementara, pasti rusaknya, pasti habisnya. Nah, yang tidak habis itu yang nanti akan terus menerus ketika harta kehidupan duniawi itu kita habiskan, kita belanjarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya jangan sampai kita tertipu. Sugih silakan, punya harta banyak silakan, alhamdulillah. Tapi banyaknya harta yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai lupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Allah ditegaskan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Nah, ditegaskan lagi juga peran setan, diulang lagi, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan juga jangan sampai menggoda kalian semua, menipu kalian atau kita semua. Siapa? Setan. Terutama billahi, dalam kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghurur dengan tipu daya, tipu muslihat, godaan-godaan, bisikan-bisikan, rayuan-rayuan, nakut-nakutin dan lain sebagainya. Banyak sekali tipu daya setan kepada umat manusia, khususnya yang beriman, yang Islam, khususnya kita semua jamaah, terutama dalam beramal soleh. Jangan sampai ketipu, karena pada dasarnya memang setan itu tidak memiliki kemampuan, tidak punya kekuasaan, cuman nipu, cuman ngajak, cuman ngerayu, cuman nakutin. Nah, tipu daya, nakut-nakutinya, ganggu-ganggunya, bisik-bisikinya kembali kepada kita. Nanti kan masuk ke otak kita, ke hati kita. Nanti itu akan diolah. Ini kalau orang sudah mantap imannya, mantap Islamnya, hobi amal solehnya, sulit apa? Sulit terganggu atau sulit tergoda oleh tipu daya rayuan setan, dan juga usaha setan dalam menakut-nakutin kita. Udah nggak ngefek, nggak kepengaruh kita, nggak tergoda kita. Maka bentengnya itu memang terutama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan itu memang, ya pertama dia dicap sebagai penghuni neraka. Dan kemarin sudah kita baca ayatnya. Nah, setan itu woro-woro ngasih tahu, ngajak-ngajak, terutama adalah hizbahu, kelompoknya, gengnya, dan termasuk orang-orang yang berhasil
terpikat, tertipu gangguan mereka, masuk menjadi penghuni ashabis sa'ir, penghuni neraka Allah yang sangat menyala-nyala baranya. Itu memang udah program dia. Maka ketika dia berhasil tuh, ya senang dia. Ada temannya, nggak kelompoknya dia saja, ternyata ada manusia. Dan memang neraka bahan bakarnya itu adalah manusia. Bahan bakarnya salah satunya manusia dan juga batu. Nah kalau setan, wah saya mah nggak apa-apa, jin nggak apa-apa. Kenapa? Saya terbuat dari api, api ketemu api, nggak apa-apa deh gitu. Kata siapa? Jadi jangan disamakan. Ya kita bisa buktiin kok. Nah kita kulit kan ini, punya kulit. Saudara kita nyolek, nyupit, kan sama-sama kulit tuh, kerasa badan. Kerasa. Jadi jangan dikira api, saya api, nanti dibakar di neraka. Oh, nggak panas itu. Kalau dia nggak panas, nggak mungkin dia nyari orang, nyari temen, ya kan? Sampai guru saya mengatakan tuh, orang yang berhasil ditipu, yang berhasil diganggu, itu nanti akan menjadi tatakan, lemek, keset. Jadi kesetnya dia, kasurnya dia lah. Emang nggak panas? Sama panasnya. Jadi mau kesetnya, mau yang di atasnya, kobong semua. Namanya di neraka mana aja. Wah, kalau dia di keset, ada banyak manusia ditumpuk itu kan. Dia yang angus, sama angusnya juga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga Allah menegaskan dalam ayat yang lain. Mari kita buka surahnya, surah 18. Boleh? Kalau di sini kan dituliskan bahwasanya anak maupun bapak sama sekali tidak auratnya tidak bisa saling menolong. Lalu amalan-amalan di dunia yang kita kirimkan buat almarhum itu prosesinya sampai mana syafaatnya? Baik. Jadi tadi sudah sangat gamblang dan jelas. Yang Allah maksud, takutlah pada hari di mana nanti di hari kiamat itu udah selesai semua ketika orang meninggal dunia. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, kan gitu. Jadi manusia ketika meninggal dunia seluruhnya selesai, seluruhnya tamat, seluruhnya putus. Yang tidak putus adalah apa? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang mendoakan, kan gitu. Berarti ketika dia masih ada di sini. Tapi kalau namanya udah di sana, statusnya jadinya sama-sama bingungnya, sama-sama meratapi saya ini, nasib saya ini bagaimana. Udah tidak bisa lagi, udah selesai semua. Tinggal nunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa orang tiba-tiba sini tong, jangan khawatir, ada ayah. Wah, buru-buru dia bilang gitu, dia aja ketakutan. Jadi selesainya udah, terutama ketika mati. Sekarang berdoa sampai kak, sampai dia bersedekah, berinfak di atas namakan Allah, sampai kan, semua sampai itu, nggak ada yang lewat, semuanya sampai. Yang tadi Allah maksudkan jelas bahwa nanti di akhirat tuh jangan kata orang lain bapaknya, sebaliknya anaknya, tidak bisa saling bantu, tidak bisa saling nolong. Mana ada di situ, ya Allah anak nih, ampunilah dosa-dosa, udah selesai, udah mati. Nah, ketika masih hidup itulah bisa doain, dia bisa beramal, berinfak, bersedekah di atas namakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal, masih di dunia aja. Tapi kalau namanya udah di hari akhir, di hari kiamat, selesai semua.
Nggak bisa. Yang bisa ngasih syafaat udah tahu kita. Salah satu diantaranya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu naruhnya juga kita nggak tahu. Ditaruh di mana itu nanti. Nunggu apa kita diproses dulu oleh Allah, dihisab dulu oleh Allah, atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini kita yakin. Dan di Quran dia banyak tuh. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah izini. Nah, kita yakin yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kapan nanti terjadinya? Wallahu a'lam. Sampai kisah itu kalau ceritain gini, diurut. Jadi kayak gambaran di dunia gitu. Nabi kan yang wajib kita kan ada 25. Jadi nanti ketemu dari di review itu, dari yang pertama. Namanya sibuk, namanya bingung. Aduh, melayu, jalan, ngibrit, ngalor, ngidul, seluruh arah didatengin. Kenapa? Dia bingung dengan dirinya, dia khawatir dengan nasib dirinya. Nyari kira-kira yang bisa nolong itu siapa gitu loh. Maka digambarkan oleh kiai saya, kiai-kiai kita nanti akan ketemu berjumpa pertama dengan Nabi Adam alaihi salam. Wah, Nabi itu Nabi Adam. Ya Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam. Tolong kita, bantu kita, syafaati kita. Dijawab kata kiainya, guru kita juga, guru-guru kita. Maaf, saya tidak bisa menolong. Wah, berapa lama tuh? Coba bayangin, ketemu Nabi kedua, Nabi ketiga, sampai yang kita cari dialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu juga berpikir, itu tuh prosesnya itu bagaimana, kapannya, mana, memang juga belum terjadi. Belum terjadi. Yang apa kita dihisab dulu, perhitungan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti ketemu syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bagaimana? Jadi itu nanti kita belum tahu persisnya prakteknya kehidupan akhirat di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari hisab itu kayak apa. Maka digambarkan yang pasti orang tuh sibuk dengan dirinya masing-masing, takut, khawatir dengan dirinya masing-masing, sampai Allah gambarkan, jangan kata dengan orang lain yang ada hubungan darah sekalipun, yang barusan disebutin, bapaknya saja nggak bisa nolong anaknya, anaknya saja nggak bisa nolong, nggak bisa bantu bapaknya sedikit pun saya. Jelas nggih? Oh, jelas sekali. Itu di hari kiamat. Oh, kalau sekarang mah minta beli bakso, dibeliin bakso, ya kan. Minta sakit diantar ke dokter, diantar. Masih bisa sekarang. Tapi kalau udah mati, mana ada dari kuburan, tong telepon WA. Itu bapak pusing nih, digebukin sama malaikat misalnya. Sama mungkar nakir, dihajar gitu, tolong gitu kan. Nggak ada yang denger kita, nggak ada yang tahu kita. Makanya kita setiap saat kan diperintahkan untuk berdoa. Allahumma firli wali walidayya. Jadi doa itu tuh akan membantu sekali, akan meringankan sekali pada kedua orang tua kita. Sekarang kita beranalog saja. Jadi kalau diibaratkan doa kita sampai mungkar nakir, stop, jangan berhenti. Kamu nggak dengar dia lagi didoain sama anak-anaknya di dunia, disunter. Jangan disiksa, dapat keringanan, dapat dispensasi. Sama halnya kisah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlihatkan oleh orang yang disiksa salah satu umatnya di dalam alam kubur. Ya fulan, kamu sedih, kamu merintih, kamu meraung. Kenapa? Ya Rasulullah, saya dihajar, disiksa habis-habisan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai disiksa? Saya ternyata teledor dalam pembuangan air seni saya dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga ibadah sholatku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara air seni.
paham betul langsung Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan di atas makomnya atau kuburannya. Selagi masih basah, apalagi Rasulullah yang menancapkan, mendoakan kepada almarhum. Nah, pas lagi didoakan, ditancapin itu kan masih basah terus. Itu berhenti sisanya. Stop sisanya. Kalau diomongin kan stop. Doa Rasulullah wasilah dengan pelepah kurma yang basah. Istirahat. Kasihan udah gepeng tuh, udah rusak, udah hancur tuh, kasihan. Bahasa kitanya. Nah, kita di sini ngikutin pelepah kurma nggak punya yang wangi-wangi kembang telasih, ya kan, bunga-bunga, ya kan, kamboja lah, apalah, atau yang basah-basah, tancepin aja, kita doa di atasnya. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga almarhum yang kita doakan, misalnya ayah kita, ibu kita, saudara kita, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sampai yakin. Ustadz yang diragukan, kalau situ nggak percaya, masuk itu kuburan, ntar kita doain dari masjid Nur Islam. Gitu ya. Jadi jelas ya? Insya Allah jelas. Baik, mari kita buka surahnya, surah 18 ayatnya 46. Surah 18 nama surahnya Al-Kahfi, ayatnya 46. Sudah ketemu, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Jadi tadi Allah sudah larang, jangan sampai kehidupan duniawi, nikmatnya, glamornya, enaknya kehidupan dunia itu sampai menjadikan kita lupa diri pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda tertipu dengan tipu daya setan dalam kita mentaati segala perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat Allah tegaskan, al-malu, segala harta. Harta apa saja, uang, jabatan, keluarga, dan lain sebagainya, fasilitas hidup, ya, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, harta pokoknya. Wal banun, dan seluruh anak-anak, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya mantu, punya anak sendiri. Itu Allah pastikan bahwa harta, anak-anak, keluarga lah, zinatul hayatid dunya, itu adalah bagian dari nikmatnya kehidupan dunia, indahnya kehidupan dunia, zina, perhiasan. Jadi orang hidup nggak lengkap kalau nggak ada hartanya. Orang berkeluarga nggak lengkap kalau nggak ada anak-anaknya. Ingat, anak, harta, semua itulah kehidupan, kenikmatan dunia. Jangan terkecoh, jangan tertipu, karena memang harta anak bisa menjadi fitnah, dan memang Allah tetapkan sebagai fitnah, cobaan, ujian buat kita, sekaligus juga titipan. Masih ingat salah seorang imam besar ya dalam kalam hikmahnya, wa mal malu wal ahluna illa wada'i'un wala budda yauman anturaddal wada'i'u. Wa mal malu, tiadalah harta, wal ahlu, dan juga keluarga, illa wada'i'u, melainkan hanya titipan belaka. Wala budda yauman, pasti suatu ketika, suatu saat, suatu hari,
anturad dal wada, seluruh titipan itu akan kembali alias diambil oleh yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita seneng ya seneng, nikmati ya nikmati, tapi sesuai aturan, perintah, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita endingnya tidak celaka. Harta bukan malah menjadi malapetaka buat kita, keluarga bukan menjadi malapetaka buat kita nanti di hari kiamat, tapi menjadi ya amal soleh, menjadi syafaat, begitu. Jangan malah menjadi malapetaka. Maka di sini Allah tegaskan, ingat, itu hanya keindahan, kenikmatan duniawi saja. Jangan sampai tertipu. Wal baqiyatu as-solihatu, nah yang betul amal-amal soleh yang akan kekal, yang akan terus menerus, yang kita lakukan selama di dunia ini, itulah yang sesungguhnya harta. Jadi harta kita makan habis, kita pakai rusak, tapi kita infakin, kita sedekahin di jalan Allah, itulah yang sesungguhnya al-baqiyatus sholihah, yang akan kekal, yang akan ketemu dengan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun al-baqiyatus sholihah itu nilainya lebih baik, lebih utama inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya? Thawaban. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan saat ini sampai kita ajal menjemput kita, tentunya ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, ibtighai mardhatillah, mencari ridho Allah. Itulah yang disebut baqiyatus sholihah, atau amal yang kekal, amal yang sesungguhnya, yang nanti akan menolong kita sejak kita meninggal di alam barzah, di alam kubur. Itu sudah bisa menikmati. Kita aman, kita disayang sama malaikat di situ, dijaga sama amal soleh kita gitu, sampai kita menerangkan amal soleh yang kita kerjakan itu selama ini sampai kita meninggal itu ditampakkan dengan wujud. Kalau kita laki-laki, terserah Allah menampakkannya. Ada orang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat wangi sekali, nemenin kita. Bayangin, sejak mati sampai nanti hari kiamat dibangkitkan, ada temannya. Siapa temannya? Wal baqiyatus sholihat, amal soleh kita. Dan itu terus menerus. Udah gitu ditambah doa-doa, amal soleh di atas namakan kita, masya Allah. Belum lagi amal jariah kita di berbagai tempat belahan dunia ini, di masjid, di musola, di panti. Itu tuh ngalir terus itu. Maka ibarat itu sampai malaikat tuh, itu hambaku yang soleh. Jarno, oke. Ojo mbok haru-haru, ojo mbok colek, ya kan? Jangan sampai disiksa. Jaga sampai nanti hari dia bangun. Biarin dia tidur seperti pengantin baru. Di kuburan udah kayak pengantin baru. Bangun-bangun nggak taunya hari kiamat. Pernah nggak kita muhasabah seperti itu? Kita mah taunya gimana ya, gitu. Kadang-kala mah nggak ingat mati. Padahal ingat mati itu perlu dan memang harus. Karena mengingat mati adalah termasuk mengingatkan kita kepada akhirat, sehingga kita hati-hati dengan kehidupan dunia, nggak tertipu, pas nih, nggak terkecoh, nggak tergoda. Jadi pahalanya tuh ngalir terus, yang kita sendiri, yang anak-anak, bahkan yang anak-anak kita mengatasnamakan kita, ngalir terus tuh. Kalau dalam surah At-Tin, jadi manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, dan juga ada yang Allah kembalikan serendah-rendahnya, asfala safilin, aspal di depan itu loh ya, aspal yang paling bawah. Tapi ada yang dia dapat pahala
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala mamnun yang terus. Itu namanya amal jariah itu. Jadi amal jariah itu ajrun ghairu mamnun, dapat ganjaran terus menerus alias tidak terputus-putus, sama seperti ini. Jadi al-baqiyatus sholihat sama. Jadi pahalanya ganjaran terus dari sejak dia meninggal tuh, dia udah enak. Duh, kita ngarepin itu. Makanya persiapannya ya sekarang. Jangan nunggu entar, karena entar udah nggak ada yang bisa nyamatin kita, nolong kita. Bapak aja nggak bisa, anak aja nggak bisa. Sekarang persiapannya. Maka kita diperintahkan didik, ngajarin anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Itu udah kewajiban kita. Tuntun, bimbing ibadahnya, tuntun bimbing akhlaknya, tuntun bimbing pendidikannya, sehingga selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa doain kita, baik kita masih ada maupun telah tiada. Wa khairun, dan juga amal-amal baqiyatus sholihat ini, amal-amal soleh yang akan selalu terus menerus pahalanya mengalir pada kita, itu juga Allah katakan terbaik, lebih baik apanya? Amalan, harapan kita. Jadi harapan kita dengan amal soleh, boleh kita berharap, ya Allah semoga amal soleh kita diterima, semoga sedekah infak kita diterima. Ya memang boleh. Liwajillah ibtiga imardatilah itu berharap agar dapat pahala, gitu. Jadi memang boleh. Ya Allah, cepat sekali ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tapi belum kita buka ayatnya, setan nanti itu di hari kiamat nanti nggak mau disalahin. Bayangin, dia yang goda kita, yang ganggu kita, yang recokin kita, yang menyesatkan kita, ada di antara yang ikut dan tersesat, nggak mau disalahin. Tapi ayatnya tidak akan buka sekarang. Insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, berkah di minggu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.